Qila den ngendikake, qila dikatakan. Siapa yang mengatakannya tidak disebutkan. Al-muqirru utawi wong kang ngaku bitaqsiri kelawan pepeko. Pepeko teh ceroboh atau teledor. Wong sing ngaku ceroboh, wong sing ngaku dirinya teledor. Al-muqirru bitaksir ai bil ajzi, tegese kelawan apes, lemah, hengker, ora mampu anit taati saking nglakoni taat. Wong sing ngaku dirine ora mampu berbuat taat abadan ing dalam jaman saklawase, abadan ing dalam zaman saklawase, iku mahmudun den puji, terpuji. Wal iqraru utawi nyataaken pengakuane, ikrar menyatakan pengakuannya, bit taqsiri kelawan pepeko, bit taqsiri kelawan pepeko, iku alamatul qabuli, tondo den terima amali. Alamatul qabuli tondo tenger diterimone amal. Orang yang mengaku selamanya, merasa selamanya ceroboh dalam berbuat taat, dia terpuji dan menyatakan pengakuannya atas kecerobohannya dalam berbuat taat itu pertanda diterimanya ketaatannya itu. Selalu mengakui kekurangan, selalu mengakui kekurangan dalam melakukan ketaatan, ngarasa kurang, ngarasa teu sampurna, ngarasa can bener, itu artinya tidak ujub dan tidak takabur, maka dia terpuji. Dan itu merupakan tanda bahwa amalnya itu diterima. Ngerasa kurang, ngerasa teu sampurna,
Itu pertanda bahwa dia tidak ujub dalam beramal. Apa artinya tidak ujub? Tidak ujub artinya tidak memandang, tidak merasa kagum kepada dirinya sendiri karena dapat melakukan ketaatan itu. Ngerasa hebat dirinya bisa melakukan ketaatan. Tidak ada perasaan itu bagi orang yang tidak ujub, tidak merasa berprestasi atas ketaatannya. Kenapa dia tidak ujub? Karena ketaatannya itu dirasakan dan diyakini sebagai anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kalau dia bisa berbuat baik, bisa berbuat taat, dia rasakan bahwa itu adalah anugerah Allah, bukan prestasi dirinya. Sebagaimana Nabi Sulaiman menyatakan hadza min fadli Rabbi, prestasiku ini adalah dari anugerah Allah. Anugerah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Quran. Katakanlah hanya dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dan dengan itu kamu bergembira. Bergembira karena mendapat anugerah dan rahmat dari Allah, sehingga bisa berbuat baik, sehingga bisa berbuat taat. Jadi itu bersumber dari rasa dari rasa ikhlasnya. Bagaimana dia mendapat anugerah Allah? Karena memang Allah menghendakinya, karena memang dikehendaki oleh Allah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik, maka dia akan berbuat baik. Yang belum bisa berbuat baik, hakikatnya belum ada kehendak Allah. Kita memang sudah dikehendaki untuk bisa berbuat baik. Lah orang lain yang belum berbuat baik, itu belum dikehendaki oleh Allah. Hakikatnya seperti itu. Maka tidak ujub. Da ieu mah paparin ti Gusti Allah, anugerah ti Gusti Allah. Oleh karena itu, fal yafrahu, maka bergembiralah karena kita telah dikehendaki Allah, telah mendapat anugerah Allah, bisa melakukan kebaikan. Tidak boleh ujub, tidak boleh berbangga diri, tidak boleh mengagumi diri sendiri sebagai orang hebat yang dapat berbuat baik. Tidak boleh itu. Makanya dia selalu mengakui akan kekurangan dirinya, kelemahan dirinya. Nah, bisa kieu oge teh paparin Gusti Allah. Yang belum bisa berbuat baik, hakikatnya belum ada kehendak Allah. Belum ada kehendak Allah. Nah, maka sikap kita kepada mereka ya harus bersikap sayang dan mendoakan supaya mereka mendapat anugerah dan rahmatnya seperti anugerah dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Dapat berbuat baik, dapat berbuat taat, dan dapat beribadah. Bukan benci, bukan mengecam, bukan mencaci maki kepada orang yang belum bisa berbuat baik. Cukup kita membantu, mengingatkan saja. Kita bantu mereka, kita tolong mereka, kita ingatkan mereka, kita beri nasihat mereka. Cukup kita berdakwah,
kepada orang yang belum bisa berbuat baik atau mungkin bahkan berbuat jahat. Cukup kita berdakwah, jangan mendakwah. Cukup kita mengajak, jangan mengejek. Tidak boleh menghakimi dengan sebutan itu dan ini yang menyinggung perasaannya, apalagi menyakiti hatinya atau menjatuhkan kehormatannya. Nggak boleh. Ini etika Islam seperti ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Apakah kalau Tuhanmu menghendaki iman semua orang yang ada di bumi ini, la amanah man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas, apa kamu benci kepada manusia sehingga mereka beriman? Ngapain, kata Allah, kau benci pada orang yang tidak beriman? Jangan. Kalau Allah menghendaki iman semuanya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada bagi seseorang beriman kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Fadzakir fa innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan saja, karena kamu itu Muhammad, kata Allah, kamu itu hanya mudzakir, hanya memberi peringatan saja. Nabi Muhammad saja sebagai Nabi dan Rasul ditugaskan oleh Allah itu hanya menyampaikan peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa atas mereka, kamu tidak bisa memaksa. Karena mereka tidak mau beriman lalu kamu mau membencinya, tidak bisa. Ini ujub ya, tidak boleh ujub. Ya keadaan bisa berubah. Orang yang baik itu sifatnya sedang baik. Demikian pula orang yang jahat, sifatnya sedang jahat. Bisa terjadi perubahan, yang kemarin baik sekarang jahat, yang kemarin jahat sekarang menjadi baik. Makanya tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Awas, keadaan bisa berbalik jika Allah menghendaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, usaha, upaya untuk menghindar dari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak boleh ujub, kita tidak boleh ujub. Awal lagi menjelek-jelekan, mencaci maki. Aku sering diingatkan oleh Romo, kalau kamu moyoki wong, pada satu saat sebelum kamu mati mungkin kamu akan melakukan perbuatan jeleknya itu. Tidak boleh ya. Tidak boleh membenci orang, nggak boleh moyoki, nggak boleh mencaci maki itu, karena yaitu pada satu saat kemungkinan siksaan atas kesombongan kita, menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, Allah akan menghendaki justru kita akan melakukan perbuatan itu sebelum mati. Kalau kita tidak melakukannya sendiri, itu mungkin anak kita yang melakukannya, cucu kita ya. Karena dulu bapaknya, kakeknya, mbahnya itu tukang memusuhi orang, menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang. Tidak boleh. Satu akhlak yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi,
Ya orang salah boleh salah, orang jahat bisa jahat, bisa. Ya, tapi pada suatu saat jika Allah menghendaki bisa jadi baik, gitu, bisa jadi baik. Sekarang sudah banyak contohnya lah, sudah banyak contohnya. Nah, orang yang mengakui kekurangannya itu terpuji. Karena apa? Mengikhlaskan amalnya karena Allah, karena dia bersikap billah, fillah, lillah. Billah, fillah, lillah. Billah itu dengan sebab pertolongan Allah, fillah dalam jalan Allah, di dalam jalan Allah, dan lillah untuk Allah. Dia beramal itu dengan dasar billah, fillah, lillah. Karena sebab mendapat pertolongan Allah, maka dia bisa berada di jalan Allah, dan dia niatnya adalah untuk ridho Allah, lillah. Ya, semuanya diserahkan kepada Allah, tidak merasa memilikinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan-perbuatanmu. Ya. Tapi awas, jangan berakidah seperti akidahnya Jabariyah. Ada orang wayang, kuma Allah we gitu. Tambah tambah Jabariyah gitu. Lahir batinnya kita milik Allah, gerak hati dan perbuatannya juga milik Allah. Yang pertama itu ya, yang pertama itu tidak mengakui dia punya kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, kecerobohannya itu ya, karena apa? Masih banyak ya, apa ketaatan yang belum dilaksanakan, kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin kecerobohan dan keteledorannya itu karena masih banyak larangan-larangan Allah yang masih dilakukan. Atau ini cerobohnya, atau sudah melakukannya tapi masih belum bisa dilaksanakan sesuai dengan keharusannya. Kenapa? Karena merasa tidak berilmu, karena memang ceroboh saja dalam melakukannya. Oleh karena itu Abu Nuwas dalam syairnya, tapi dikatakan Imam Syafi'i, dia menyadari akan keteledoran dirinya, kekurangan dirinya, dia nyatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tuhanku, aku ini bukan ahlinya, bukan layaknya, bukan patutnya menjadi ahli surga, namun aku tidak mampu, tidak kuat ya harus menjalani siksa di dalam neraka. Oleh karena itu sila sudama sakedik anu dibaktikeun ageng nu disuhunkeun pimanaeun nah teh bisa lebet ka surga da buku amal sakieu gorengna sakieu cerobohna, tapi abah tetep nyuhunkeun ridho Gusti, nyuhunkeun dilebetkeun kana sawarga Gusti. Itu makanya terpuji dia, dan itu menjadi pertanda amalnya diterima. Kenapa? Karena tidak sombong gitu. Semua dari Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah, maka Allah mau menerima amalnya itu. Nah, li'annahu krana setune wong li'annahu krana setune al-mukir bitaksir li'annahu krana setune wong kang mengakui kecerobohan lan keteledorane
iku isyarah nuduhaken ila adamil ujubi maring ora anane ujub wal kibri lan sombong. Ya, amalan orang yang tidak ujub, amalan orang yang tidak sombong, artinya amalan orang yang risas, jadi terima oleh Allah. Tapi orang beramal, dia ujub, dia sombong, ya akan ditolak amalnya itu.